Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu yang berjudul tentang agama dan humanisme. Sebelumnya, anggota kami adalah saya sendiri, yaitu Susi Ratna Dewi, dan dengan Ade Muhyiddin. Nah, berbicara tentang agama dan humanisme, di mana humanisme itu bisa dipahami sebagai suatu ajaran yang tidak memberikan kepada kebebasan individu. Nah, di situ memberikan bahwasanya kebebasan setiap individu di dalam menentukan pilihan hidupnya. Maksudnya antara agama dan humanisme itu sama-sama memberikan kebebasan terhadap orang lain. Jadi tidak ditentukan bahwasanya di dalam agama harus yang ini, di dalam humanisme dilarang yang itu. Akan tetapi mereka antara agama dan humanisme itu sejalan. Nah, jika kita lihat dari sejarah pembebasan ataupun penyelamatan kemanusiaan itu yang dikenal dengan humanitas. Nah, disitulah merupakan kehadirannya agama, di mana agama itu juga berpihak kepada adanya kesamaan, adanya kebebasan, terus adanya kemerdekaan ataupun sejarah dan lain sebagainya. Nah, jika kita tinjau lagi dari humanisme di dalam Islam, itu juga merupakan konsep kemanusiaan dasar di mana yang tidak berdiri dalam posisi yang bebas. Jadi di situ bahwasanya filsafat agama dia memandang bahwasanya agama ini, bahwasanya manusia ini memiliki kebebasan, karena disitulah Tuhan memberikan ataupun mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan dalam menjunjung tinggi dimensi etis dan humanis, di mana yang terkandung di dalam agama dan ilmu. Nah, humanisme ini berbeda ya, agama humanisme di sini dengan humanisme di Eropa, di mana para filsuf Muslim memandang bahwasanya antara agama dan kekuasaan itu selalu akrab, jadi tidak bisa dipisahkan. Karena bagi mereka di sana itu yang di Eropa, agama ataupun kekuasaan itu tidak bisa dijadikan musuh terhadap mereka sendiri. Karena untuk kemajuannya itu bukan dengan cara memusuhi, akan tetapi dengan cara mereka harus berjalan antara keduanya. Berbeda di sini, mungkin di sini disinggung sedikit tentang agama, langsung terjadi konflik, ataupun adanya kekuasaan langsung terjadi konflik. Nah, di sana itu berjalan dengan damai. Nah, di dalam humanisme ini juga adanya memiliki hak-hak dasar manusia. Ada yang berpendapat hak-hak dasar manusia itu ada 5, ada juga berpendapat bahwasanya ada yang 3. Nah, kalau adanya yang 5 itu adanya hak hidup, adanya hak beragama, adanya hak berpikir, terus adanya hak milih, dan adanya hak menjaga nama baik. Akan tetapi pada abad ke-17, di mana si John Locke ini, dia adalah seorang filsuf di Inggris, di mana mengakui pentingnya hak dasar itu menjadi 3. Nah, yang pertama itu adanya hak hidup, adanya hak bebas, dan adanya hak milih. Terus walaupun si John Locke ini dia mengatakan bahwasanya diringkas menjadi 3, yang umumnya tadi itu adanya 5, akan tetapi ini dijadikan suatu konsep dasar yang sangat penting di dunia. Nah, secara fundamentalnya juga humanisme ini merupakan hal yang penting dan utama dari semuanya keyakinan. Karena dalam perspektif filsafat agama, nilai-nilai humanitas ini merupakan keyakinan, bahkan tuntunan moral yang secara langsung mengisyaratkan sikap etis dan implementatif, di mana kesadaran ini merupakan kepercayaan yang menyatakan bahwasanya setiap manusia itu harus dihormati, karena bukan karena itu bijaksana ataupun bodoh,
bukan pula dia itu baik ataupun yang jelek. Terus dan juga tanpa memandang dari sudut pandang agama ataupun dari sudut pandangnya suku. Nah maksudnya itu di mana manusia ini tidak diarahkan memandang sesuatu itu dengan identitasnya, maksudnya dengan agamanya, dengan rasnya, dengan sukunya dan lain sebagainya. Akan tetapi memandanglah manusia ini sebagai seseorang manusia, sesama manusia, itu saling menghargai, saling menghormati. Terus fitrahnya manusia ini mendorong manusia untuk berbuat baik ataupun untuk berbuat kebaikan, karena setiap jiwa itu menginginkan untuk dihormati. Terus kita lihat lagi dari konseptual, di mana landasan konseptual di dalam ajaran agama humanisme, yaitu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Nah, yang pertama itu adanya humanisme ini tidak bertentangan dengan agama. Berarti di mana antara agama dan humanisme itu saling sejalan, karena sama-sama memberikan kebebasan setiap individunya. Terus yang kedua itu adanya pembelaan nilai dan kebebasan manusia tidak berbenturan dengan agama. Nah, yang ketiga itu adanya berdasarkan ajaran agama, manusia juga memiliki daya kreativitas yang tiada bandingannya. Terus dengan adanya kitab suci ilahi bukan hanya menjamin kebahagiaan manusia, tetapi juga menjamin kebahagiaan di dunia dan akhirat. Terus upaya mengembalikan semangat dan kesadaran humanisme ini yaitu sebagai sebuah sarana ataupun gerakan sosial yang berbasis spiritualitas, di mana spiritualitas ini perlu terus dilakukan sehingga humanisme ini akan terwujud sebagai manifestasi kemanusiaan dari aktualisasi humanisme. Nah, saat ini kesadaran itu telah mengalami krisis akibat dari tekanan-tekanan modernitas dan akibat juga dari arus globalisasi. Nah, nilai-nilai kemanusiaan telah digantikan oleh kepentingan sesaat, seperti adanya sains, terus adanya ekonomi politik dan kepentingan yang lainnya. Nah, sedangkan di Asia dan di Eropa, mereka itu sudah tumbuh gerakan sosial yang berbasis spiritualitas, yang langsung menanggapi dampak globalisasinya. Nah, cobalah kita lihat dalam asas-asas spiritualitas yang ada di sana itu ada 3. Yang pertama itu adanya gerakan sosial berbasis satu agama, di mana maksudnya itu yang ditujukan organisasi Katolik Australia yang menangani soal perubahan pola penggunaan waktu akibat globalisasi, dan Prancis dengan organisasi Katolik yang menyentuninya pendatang. Nah, yang kedua itu adanya gerakan sosial yang berbasis multi agama. Contohnya itu seperti yang dilakukan oleh Indonesia oleh ICRP yang menangani masalah kekerasan atas perempuan. Terus yang ketiga itu adanya gerakan sosial yang berbasis spiritualitas alternatif. Oke, filsafat agama dan humanisme menjadikan semangat pencarian humanitas dalam tradisi agama sebagai proses tiada henti. Humanisme ini dalam Islam bisa dipahami sebagai suatu konsep dasar kemanusiaan yang tidak berdiri dalam posisi bebas, karena mengandung pengertian manusia itu harus selalu terkait secara teologis. Habis itu filsafat agama memandang bahwa manusia memiliki kapasitas intelektual menentukan pilihan, karena itu kebebasan merupakan pemberian Tuhan yang paling dalam. Upaya mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan dengan menjunjung tinggi dimensi etis dan humanis yang terkandung di dalamnya.
agama dan ilmu. Humanisme sebenarnya tidak mengentungkan diri pada doktrin-doktrin agama yang tidak diberikan kebebasan individu kalangan humanis. Islam juga meyakini bahwa manusia juga memiliki sifat dasar yang telah dianugerahkan Tuhan untuk mengembangkan segala potensinya. Habis itu secara rinci prinsip-prinsip dasar dari humanisme. Pertama, manusia adalah standar dan kriteria segala sesuatu. Dan kedua, penekanan terhadap pentingnya kembali ke peradaban klasik untuk menghidupkan kembali dan mengembangkan potensi serta kekuatan yang diyakini dahulu. Habis itu penekanan secara terlebihan kepada kebebasan dan ikhtiar manusia. Manusia adalah satria alam semesta. Habis itu penolakan sistem-sistem tertutup, filsafat, keyakinan-keyakinan agama serta argumentasi abstrak tentang nilai-nilai kemanusiaan. Dan terakhir, akal manusia adalah pimpinan manusia. Status agama sebagai komando harus ditiadakan. Gerakan humanisme religius khususnya dalam Islam sejak awal telah memperjuangkan kepentingan manusia baik dalam hubungan dengan kepentingan fisik, material maupun kepentingan mental spiritual. Dengan demikian, muatan humanisme tidak keluar dari wilayah agama. Akan tetapi, jika manusia dalam pengertiannya yang hakiki merupakan kalifullah, dipandang sebagai tujuan final oleh paham humanisme. Kemudian, pengenalan Tuhan dan keputusan kepada ajaran agama dipahami semata-mata sebagai sarana dan instrumen untuk mencapai tujuan untuk mencapai tujuan itu, maka humanisme akan berada di luar lingkungan agama. Dalam perspektif filsafat agama, nilai-nilai humanitas merupakan keyakinan bahkan tuntunan moral yang secara langsung mengisyaratkan sikap etis yang implementatif dan konsisten dalam kehidupan. Adapun anggapan humanitik yang menjajarkan rasio manusia dengan rasio Tuhan jelas sangat kontras dengan makrifat dan ketaatan beragama. Hal ini dapat dilihat pada landasan konseptual yang dikembangkan dalam ajaran humanisme religius berikut ini. Pertama, humanisme tidak bertentangan dengan agama. Kedua, pembelaan nilai dan kebebasan manusia tidak berbenturan dengan agama. Berdasarkan ajaran agama, manusia juga memiliki daya kreativitas yang tiada bandingnya. Dan empat, kitab suci ilahi bukan hanya menjamin kebahagiaan manusia dunia dan akhirat. Menurut agama-agama ilahi, keyakinan kepada nilai membuat manusia adalah perbuatan dan pahalanya di akhirat. Akal yang dikemukakan dalam Yunani kuno tak lain adalah kalimat Allah dalam agama Kristen. Jadi kesimpulannya, humanisme yang berkembang saat ini dapat dipandang sebagai bentuk gerakan lintas budaya dan universal, dalam arti sebagai sikap dan perilaku etis setiap bentuk tindakan manusia dalam sebagai aspek kehidupannya. Humanisme religius berdasarkan pada keyakinan dan nilai-nilai etik spiritual yang kokoh bahwa setiap manusia harus diperlakukan sebagai manusia, dapat menyatukan manusia yang berbeda baik perbedaan keyakinan dan pola kehidupan sosial. Sebuah masyarakat yang melindungi perbuatan seluruh anggotanya karena manusia yang ada di dalamnya menjadi secara utama. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.